Shalom, Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita berjumpa lagi dalam acara Menerima hari ini. Kita tetap bersemangat dan terus bersemangat untuk menggali firman Tuhan. Supaya paling tidak hidup kita ini boleh kaya dengan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan bisa menuntun hidup kita menjadi lebih baik. Kita akan buka acara Menerima hari ini dengan doa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan kalau kami diperkenankan untuk belajar firman Tuhan melalui acara Menerima hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami perlu firman-Mu supaya firman-Mu bisa menuntun hidup kami boleh lebih berkenan kepada Tuhan, kami boleh mengerti apa isi hati Tuhan. Roh Kudus tetap memimpin kami, memberikan kepada kami hikmat, akal budi, kebijaksanaan, dan pengertian-pengertian baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kali ini saya akan membawakan topik pelayanan bukan sebuah pilihan, tetapi suatu keharusan. Sekali lagi, topik yang akan saya bawa adalah pelayanan bukan sebuah pilihan, tetapi suatu keharusan. Mari kita akan menyelidiki mengapa pelayanan itu bukan pilihan, di mana kita bisa ya atau tidak, tetapi merupakan suatu keharusan. Artinya, setiap orang percaya itu harus melayani. Tentu ada dasar-dasar di dalam Alkitab mengapa setiap orang percaya itu harus melayani. Nah, paling tidak saya akan memberikan beberapa bukti di dalam Alkitab bahwa memang semua orang percaya itu harus melayani. Jadi bukan merupakan suatu pilihan di mana kita bisa menjawab ya atau tidak, tetapi merupakan suatu keharusan bahwa kita harus melayani. Bukti yang pertama kita bisa membacanya di dalam Wahyu pasal yang pertama ayat 5-6. Di situ dikatakan bahwa semua orang yang telah diselamatkan dan ditebus oleh darah Yesus adalah imam-imam bagi Allah. Intinya bahwa kita semua yang sudah diselamatkan adalah imam-imam bagi Allah. Jadi harus melayani Allah. Nah, kita akan baca ayat itu demikian. Wahyu 1 ayat 5-6. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Perhatikan baik-baik, di sini dikatakan bahwa Yesus Kristus telah membuat kita menjadi imam-imam bagi Allah. Jadi kita memang harus melayani Allah seperti para imam-imam yang melayani Allah pada zaman Perjanjian Lama. Jadi kita harus melayani karena jabatan kita sebagai imam yang melayani Allah. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua adalah setiap orang percaya itu adalah imamat yang rajani, yang harus memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Yesus. Itu bisa dibaca di dalam surat 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri,
supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, dari Yesus, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Perhatikan di sini, kamu adalah imamat yang rajani, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Yesus. Jadi karena kita disebut sebagai imamat rajani, kita harus memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Yesus. Berarti kita sungguh-sungguh memang merupakan suatu imamat, ya. Jadi ini pelayanan imam. Imamat rajani berarti kita harus melayani raja, bukan cuma sekedar raja, tapi raja di atas segala raja. Itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Kita harus memberitakan segala perbuatan-perbuatan besar yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus. Kemudian alasan yang ketiga, mengapa bahwa pelayanan bukanlah suatu pilihan tetapi suatu keharusan? Karena kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu kita adalah hamba Kristus, bukan hamba manusia. Di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 22 sampai 23 dengan sangat jelas dikatakan demikian. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil dalam Kristus adalah hambanya atau hamba Kristus. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Jadi jelas di sini dikatakan bahwa kita sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, dan kita adalah hamba Kristus, bukan hamba manusia. Dengan apa kita dibeli? Kalau kita baca di dalam surat 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai 19, dengan sangat jelas dikatakan bahwa kita ini telah dibeli, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi saudara, kita bukan milik kita sendiri. Kita adalah milik Kristus. Itu sebabnya kita menjadi hamba Kristus, bukan hamba manusia yang harus melayani Kristus sebagai Tuhan yang harus dilayani. Kita akan melihat yang keempat, mengapa pelayanan bukan sebuah pilihan tetapi suatu keharusan. Karena ketika kita melihat tentang amanat agung yang Tuhan berikan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dikatakan amanat agung itu adalah wasiat terakhir daripada Yesus yang diberikan pada seluruh orang percaya, yang terdapat dalam Matius 28 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20, ya. Itu dengan sangat jelas ditujukan kepada semua orang percaya. Jadi amanat agung berlaku bukan cuma kepada pendeta, tetapi juga berlaku pada semua orang-orang percaya yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita harus memberitakan Injil dan memuridkan. Itu merupakan inti utama daripada amanat agung. Dikatakan demikian supaya saudara tahu. Matius 28 ayat 19 sampai 20, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi inti daripada amanat agung itu sebetulnya adalah pemberitaan Injil dan pemuridan. Ya, kita harus mengajar orang-orang yang baru percaya pada Yesus supaya mereka
didewasakan. Jadi rohaninya boleh bertambah dewasa melalui pemuridan. Setiap orang percaya harus melakukan amanat agung. Bukan suatu pilihan, tapi suatu keharusan. Kemudian alasan yang terakhir, memberitakan Injil merupakan suatu keharusan bagi Rasul Paulus. Dan dia mengatakan, celaka aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi kalau bagi Rasul Paulus memberitakan Injil adalah suatu keharusan, tentu itu juga berlaku bagi kita, orang-orang yang percaya. Dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-16, dengan sangat jelas dikatakan di situ, karena jika aku memberitakan Injil, ini kata Rasul Paulus, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ini jelas sekali, memberitakan Injil merupakan suatu keharusan, bukan suatu pilihan. Bahkan dikatakan, celaka aku jika aku tidak memberitakan Injil, kata Rasul Paulus. Jadi kita juga harus sama-sama meneladani Rasul Paulus di dalam pelanannya, di mana dia mengatakan memberitakan Injil merupakan suatu keharusan. Ya, mau tidak mau dia harus memberitakan Injil. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah membahas bahwa pelayanan bukan sebuah pilihan, tetapi merupakan suatu keharusan yang memang harus kita lakukan. Amin. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh membahas bagaimana kami harus melayani. Semua orang percaya harus melayani, harus melakukan amanat agung, harus memberitakan Injil, karena kami adalah imam-imam bagi Allah, imamat rajani yang harus memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Yesus Kristus. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.